Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah memasuki 10 hari di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya selama 30 hari kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan dengan tujuan agar kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Tentunya apakah ketika kita sudah melaksanakan takwa, Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita? Tentunya tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi atau jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atau solusi. Sepelik apapun, serumit apapun permasalahan hidup kita, tentunya ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan kita tidak perlu khawatir ketika kita dihadapi sebuah permasalahan hidup. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sangat luas sekali. Dan permasalahan hidup yang kita hadapi itu hanya seperti perumpamaan setetes air yang jari kita yang kita celupkan ke air, kemudian kita angkat, dan persoalan hidup itu hanya seperti setetes air yang jatuh dari jari ke laut. Kemudian nikmat Allah itu sebesar samudra dan lautan yang kita lihat itu. Subhanallah, jadi betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sampai hari ini. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan dimudahkan urusan kita. Kita tahu bahwa urusan hidup kita itu sangat rumit sekali. Tetapi ketika kita sandarkan persoalan hidup kita, permasalahan hidup kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Karena kita tidak tahu solusi yang diberikan oleh Allah itu dalam bentuk apa, kita belum tahu. Oleh sebab itu, tugas kita hanyalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bertakwa, maka yang kita dapatkan adalah jaminan segala dosa-dosa kita diampuni dan kita dilipat gandakan pahalanya. Inilah harapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena belum tentu kita beramal tetapi kita tidak diampuni oleh Allah. Inilah kekhawatiran para ulama. Ketika sudah melaksanakan amal soleh tetapi amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bencana yang besar ketika amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berharap
amal kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan ini target apakah yang bisa kita rasakan atau indikator apa yang bisa kita rasakan ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik? Tentunya hasil dari puasa Ramadan itu dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tak lupa indikator dari keberhasilan itu tidak hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Di penghujung akhir bulan Ramadan kita diwajibkan zakat. Tentunya itu sebuah kewajiban antara manusia dengan sesama manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada manusia itu tidak hanya antara Allah dengan hambanya, tetapi Allah juga mewajibkan hubungan yang baik antara manusia dengan sesama manusia. Oleh sebab itu setelah kita menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala dan di penghujung bulan Ramadan kita diwajibkan untuk memberikan zakat, itu tidak lain adalah kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Dan keberhasilan dari takwa atau puasa Ramadan juga dilihat dari bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa Inggris kita menjalankan takwa, ada yang namanya present, continuous, dan future. Oleh sebab itu present yang kita jalankan itu harus kita lakukan, kemudian kita lanjutkan dengan continuous, berkelanjutan. Amal soleh yang kita lakukan harus kita lakukan tidak hanya hari ini, tetapi secara kontinu, terus menerus. Kemudian tidak lupa kita mengerjakan future. Jadi tidak terhenti sampai hari ini saja atau di bulan Ramadan saja. Di bulan Syawal tetap kita lakukan apa yang sudah kita laksanakan setiap di bulan Ramadan, ada ibadah wajib dan sunnah. Tentunya di bulan Syawal kita tetap melaksanakan dengan istiqomah. Jadi hari ini kemudian berlangsung dan kedepannya tetap kita lakukan dengan istiqomah. Insya Allah ketika kita niatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan serta hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan niat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap di penghujung bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Dan tak lupa yang paling inti adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.